Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Sobir, masih dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini kita belajar tentang bab zakat. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar pada pertemuan hari ini yaitu memahami ketentuan zakat dan mempraktekkan ketentuan zakat. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai: setelah kalian mempelajari bab ini, maka kalian akan mampu menjelaskan pengertian zakat dengan benar, menjelaskan macam-macam zakat dengan benar, menjelaskan syarat-syarat zakat dengan benar, menjelaskan rukun zakat dengan benar, menjelaskan tentang mustahik zakat dengan benar, menjelaskan hikmah zakat dengan benar. Mari kita lihat konsep berikut ini: zakat fitrah dan zakat mal. Memahami ketentuan zakat fitrah dan mempraktekkan ketentuan zakat fitrah, memahami ketentuan zakat mal dan mempraktekkan ketentuan zakat mal, maka akan tercapai sikap mulia, yaitu mempraktekkan zakat fitrah dan zakat mal dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dalam hidup di dunia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rajin bekerja, mencari nafkah, memenuhi kebutuhannya, sehingga sebagian manusia dilebihkan oleh Allah dalam hartanya. Oleh karena itu, maka orang yang mempunyai harta lebih, ada hak-hak orang lain yang disebut dengan mustahik, orang-orang yang tidak mampu atau kaum duafa, diperintahkan untuk berzakat yang termasuk rukun Islam dan akan mampu meringankan beban hidup kaum duafa, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Harta akan menjadi bersih dan suci apabila ditunaikan zakatnya. Itu adalah salah satu atau beberapa hikmah yang akan diperoleh jika orang melaksanakan zakat. Selanjutnya kita lihat pengertian zakat. Zakat secara etimologi berarti suci atau menyucikan, tumbuh, berkembang, berkah. Secara istilah atau terminologi yaitu zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik dengan syarat tertentu. Macam-macam zakat ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Pada hari ini kita belajar tentang zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Fitrah artinya zakat kesucian. Secara istilah atau terminologi adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa orang mukmin di bulan Ramadan. Zakat fitrah disyariatkan Allah kepada umat Islam pada bulan Sa'ban tahun kedua Hijriah. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi semua umat Islam, besar, kecil, laki-laki, dewasa, budak maupun merdeka. Bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan, banyak ditanam orang dan tahan lama, sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Dasar zakat fitrah di Quran surat At-Taubah ayat 103. Bagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Secara mufradat, khud ambillah min amwalihim, dari sebagian harta mereka,
sodakotan, sodakoh atau zakatnya, tutohiruhum untuk membersihkan mereka, watu zakihim dan mensucikan mereka, wasolli alaihim dan berdoalah untuk mereka. Inna solataka sesungguhnya doa kamu sakanul lahum akan menenteramkan jiwa mereka. Wallahu dan Allah sami'un maha mendengar, alimun lagi maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Hukum zakat fitrah. Sekali lagi saya sampaikan, hukum zakat fitrah yaitu wajib hukumnya bagi setiap muslim atau fardu ain, berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Syarat wajib zakat fitrah yaitu yang pertama beragama Islam, kemudian masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan, termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan masih diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu mampu, artinya mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ibni Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal dzakari wal untha was sahiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Rawahul Bukhari Muslim. Dari Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok 2,5 kg kurma atau gandum atas setiap hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar dari orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Rukun zakat fitrah. Yang pertama yaitu niat. Kalau dilafadzkan berbunyi nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhonillahi ta'ala. Artinya saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu adanya muzaki atau orang yang berzakat. Yang ketiga adanya mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang keempat adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Nah, kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah? Waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah ada disebut dengan waktu takjil, yaitu dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau berbuka. Hukumnya diperbolehkan. Waktu wajib yaitu semenjak matahari terbenam atau sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Waktu afdol atau waktu lebih utama yaitu sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Di Quran Surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang,
untuk jalan Allah Subhanahu wa taala dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Mustahik zakat ada 8 golongan. Yang pertama yaitu fakir atau fukoro, yaitu orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Miskin, orang yang masih mempunyai penghasilan tetapi tidak cukup. Amil yaitu petugas pengumpul zakat atau pendistribusi. Mu'allaf yaitu orang yang hatinya masih lemah atau baru masuk Islam. Budak, untuk memerdekakan atau menebus diri mereka berhak menerima zakat. Horim, orang yang berhutang, hutang. Sabilillah, orang yang membela dan menegakkan agama Islam atau agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ke-8 Ibnu Sabil, kehabisan bekal dalam perjalanan. Hikmah zakat yaitu ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin, menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa atau tazkiyatun nafs, menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamaan orang jahat, menolong, membantu dan membina kaum duafa atau orang yang lemah secara ekonomi maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Yang terakhir yaitu mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun dan damai. Demikian pembahasan zakat fitrah pada hari ini, bersambung ke pertemuan berikutnya yaitu tentang zakat mal. Terima kasih, mudah-mudahan mendapat ilmu yang manfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.